Halo semuanya, kenalin aku Kevin Prayoga. Aku di sini sebagai alumni siswa GP Media dari ITB Fakultas T angkatan 2021. Mau belajar TPS UTBK 2023 versi terbaru? Ikut kelas online di GP Media aja. Kamu bisa belajar 7 subtes TPS dalam 20 kali pertemuan dengan benefit e-book, 12 kali tryout, dan masih banyak lagi. Harganya cuma 350.000 aja loh. Ayo buruan daftar dan jangan ketinggalan. Kapan lagi kamu bisa ikutan tryout UTBK gratis di GP Media kalau bukan sekarang? Ikuti syaratnya dan kirim bukti screenshot di gpmedia.id ya. Jangan sampai ketinggalan. Buat kalian yang lagi cari tryout SNBT dan ujian mandiri untuk masuk PTN, kita punya solusinya. GIP Media menyediakan tryout SNBT dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga 10.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online-nya juga loh. Yuk daftar sekarang. Oke, jadi aku di sini bakal sharing-sharing pengalaman aku ya selama di ITB. Karena aku masuk ke angkatan 2021, aku tuh masuk masih online. Dan alhamdulillah sekarang udah tingkat 2 dan udah offline. Jadi aku mau mungkin jelasin dikit di ITB tuh sebenarnya apa sih ITB dan fakultasnya gimana. Sebenarnya aku tuh fakultas T, karena di ITB sendiri tuh sistemnya tingkat pertama tuh TPB. Sama kayak IPB, TPB itu tahap persiapan bersama. TPB di ITB bedanya itu kalian belum masuk jurusan, kalian masih cuman punya nama fakultas doang nih, kalian belum punya jurusan. Dan kalian baru dapat jurusannya di tingkat kedua. Gimana caranya? Itu kayak kalian tuh di fakultas tersebut kan ada beberapa jurusan. Nah, kalian istilahnya kayak battle royale gitu, kayak battle IP kalian. Makanya kalau TPB tuh bagus juga sih IP-nya, karena bakal bersaing antara mahasiswa yang satu dengan yang lainnya di fakultas kalian. Di ITB tuh waktu angkatan aku, kalau nggak salah fakultas itu ada 10 atau 11 gitu. Dan sekarang udah lebih membanyak, karena aku kan dulu fakultas namanya STAY. STAY sekarang tapi dibagi menjadi dua, ada STAY K dan STAY R. STAY itu Sekolah Teknik Elektro dan Informatika. Ada yang STAY K dan STAY R. K itu komputasi, R itu rekayasa. Dulu STAY itu cuma satu, fakultas STAY aja gitu. Dan di dalam STAY ada teknik informatika, teknik elektro, sistem teknologi informasi, teknik tenaga listrik, teknik telekomunikasi, dan terakhir yang paling baru itu teknik biomedis. Teknik biomedis itu baru muncul kalau nggak salah tahun 2019. Dan sekarang baru tahun lalu banget STAY itu dibagi dua, ada STAY K dan STAY R. STAY K itu khusus komputasi yang isinya jurusan teknik informatika sama sistem teknologi informasi. Cuman ada 2 jurusan nih. Dan satunya lagi fakultas STAY R. Dan rekayasa ini ada 4 jurusan. Teknik elektro, teknik tenaga listrik, telekomunikasi, dan teknik biomedis. Ini pokoknya berkaitan dengan rangkaian listrik semua. Keduanya dibagi karena emang rumpunnya sebenarnya beda. Yang satu khusus komputasi, yang satu khusus rekayasa. Dan kalau aku jurusannya sistem teknologi informasi, berarti aku masuknya ke STAY K. Mungkin aku mau share pengalaman aku pas masuk ITB itu gimana ya. Waktu masuk ITB ya biasalah, kalau kalian mau masuk ITB kayak ada daftar ulangnya, kayak melengkapi perlengkapan buat mahasiswa, kayak perlengkapan kalian pas mau masuk jadi maba tuh kayak itu kebanyakan sama. Dan menurut aku di ITB sendiri tuh kan ada yang nyediain beasiswa ITB gitu loh. Dan dia tuh prosesnya dari awal gitu loh. Dia minta skripnya mau ikut gimana, dan aku tuh daftarin, dan alhamdulillah setelah mulai berkas-berkas tuh keterima gitu caranya. Jadi emang dari awal beasiswanya dari ITB itu. Jadi kalian jangan lewatin kesempatannya. Habis itu pas masuk ITB itu kan aku masih online ya. Karena masih online, dan kebetulan di fakultas aku tuh menurut aku mata kuliahnya tuh ringan banget di semester satunya. Bener-bener ringan banget di fakultas T itu, yang semester satunya. Karena cuma ada matematika, fisika, TTK itu kayak bahasa Indonesianya lah. Terus ada olahraga, bahasa Inggris, sama ada satu mata kuliah namanya pengenalan komputasi. Singkatannya tuh Pengkom. Pengkom tuh kayak semua fakultas dapat loh. Nama mata kuliah Pengkom. Pengkom tuh kayak
dasar komputasi, kayak pengenalan komputasi, dasar komputasi di ITB itu kan kebanyakan masing-masing tuh kayak fakultasnya tuh kayak ada ngoding-ngodingnya gitu, kayak pengenalannya doang lah. Kalau di STAY pakai bahasa Python, di fakultas-fakultas lain ada yang pakai bahasa MATLAB, ada yang pakai Scratch, kayak beda-beda gitu. Tapi kalau di STAY pakai bahasa Python. Intinya pengenalan komputasi aja. Dan kehidupan di kuliah sama di SMA tuh aku pikir bakal jauh banget beda. Ternyata nggak terlalu jauh beda ya, karena mata kuliah pun waktu tingkat 1 TPB tuh udah diatur mata kuliahnya, maksudnya kayak udah ada kurikulumnya sendiri, dan TPB tuh nggak bisa ngambil mata kuliah di luar kurikulum itu. Jadi kayak udah ada, cuman ada matematika, fisika, dan sebagainya yang udah diatur. Dan kalian tinggal mengikuti jadwal yang udah diatur sama ITB-nya. Itu kalau ITB ada aplikasi sendiri namanya Academic CX, itu buat akademik mahasiswa ITB. Kalian tuh bakal, kalau kemudahan mahasiswa ITB, kayak kalian dapat Zoom Premium gratis, terus akun mahasiswa ITB, terus akun Microsoft dari ITB dikasih, terus Canva Premium, banyak banget fasilitasnya. Terus kalian dapat aplikasi AutoCAD gratis, kayak itu AutoCAD biasanya buat anak sipil. Kayak banyak banget fasilitas yang disediain sama ITB gitu loh. Apalagi Canva Premium sama Zoom Premium tuh bener-bener terbantu banget sih kalau buat masih zaman-zamannya online. Habis itu tingkat 1 tuh bener-bener kalau di STAY maksimalin banget lah nilainya, soalnya bener-bener itu mata kuliahnya yang nggak sulit-sulit banget, tapi sebenarnya sulit sih. Sebenarnya sulit, tapi kalau misalnya kalian belajar nggak terlalu sulit. Dibanding semester depannya itu kayak ada mata kuliah yang nggak pernah kita temuin di semester 1 karena masih dasar-dasar gitu. Dan mungkin aku kayak mau ngasih perbandingan antara yang orang yang masuk jalur undangan, terus yang jalur TBK sama mandiri. Biasanya jalur TBK sama mandiri itu karena dia tuh jeda waktu antar keterima pengumuman dan kuliahnya itu jeda waktu cuma bentar. Karena jadinya tuh di otak tuh masih hangat gitu materi-materinya. Karena materi TPB tuh nggak beda jauh sama materi kuliah. Materi kuliah TPB, orang yang udah selesai TPB di TB itu dijamin UTBK-nya pasti bagus-bagus itu, dijamin. Karena materinya itu nggak beda jauh sama UTBK yang di TPB itu. Dan orang yang UTBK sama yang mandiri itu otaknya masih encer dibanding yang jalur undangan. Yang jalur undangan tuh kalian harus tahu otaknya tuh udah nggak dipakai belajar selama 2,5 bulan gitu, malah hampir 3 bulan sih. Jadi pas sudah masuk ITB, pas belajar kayak agak tumpul gitu otaknya dikit, kayak harus diasah lagi. Beda sama orang yang UTBK sama mandiri, otaknya masih encer gitu. Dan karena faktor itu, jadi karena aku sendiri jalur undangan, karena faktor itu belajarnya pun harus ekstra dibanding sama yang masih UTBK gitu kan, otaknya masih hangat-hangat gitu loh materinya. Dan aku harus belajar ekstra buat mengejar materi-materi yang banyak lupanya. Dan karena itu semester 1 peluang mencari nilainya itu gede banget, karena materinya nggak susah-susah gitu dibanding semester ke depannya. Jadi perbagus nilai lah semester 1. Sama mencoba mencari relasi sih, karena baru masuk kuliah, bayangin kan temennya banyak banget ya, berbagai kota, berbagai pulau ada. Orang yang masuk ITB itu udah pinter, terus di STAY itu banyak banget kumpulan pinter di antara orang-orang pinter. Kayak kalian bisa merangkum sendiri, kayak temennya tuh bervariasi pinternya. Kayak ada yang pinter dengan cara belajar bareng dia jadi pinter, ada juga yang diem-diem nggak bisa tahu sebenarnya dia jago, ada yang kayak gitu. Ada juga yang pinternya tuh individualis, banyak banget lah, pokoknya variatif banget di ITB orang-orangnya. Dan ada juga yang dia aktif organisasi bla bla bla, nilainya tetap bagus. Kayak gimana caranya? Ya berarti dia manajemen waktunya bagus gitu. Ada yang kayak gitu, pinter-pinternya ada berbagai aspek gitu loh. Dan kebetulan waktu aku baru masuk ITB, aku mencoba cari temennya tuh di fakultas aku ya, kayak ada bikin grup, dan grupnya itu ada salah satu grup di Discord juga, dan sering call kayak voice call bareng gitu di Discord, kayak mencoba SKSD dan nimbrung gitu loh sama yang lain. Dan dari situ baru mencoba dapet teman satu persatu dapet. Awalnya temannya cuman kayak 1-2 orang doang, tapi makin lama makin nambah, kayak kita tarik lagi temennya, dan akhirnya terbentuk suatu circle kayak gitu.
lika-liku waktu pertemanan pas awal-awal masuk ITB. Dan itu pertama kali dapat temenan. Sehabis dari situ, gimana cara cari temennya lagi? Dari kepanitiaan. Tapi ya kalian ikut kepanitiaan pun jangan terlalu sibuk-sibuk banget kayak satu. Karena waktu itu ramai banget anak TPB. Ada nama kepanitiaannya namanya Wisokto, Wisuda Oktober. Dan itu ramai banget TPB yang daftar. Jadi aku coba ikut-ikutan aja. Dan dari situ ya alhamdulillah mau masuk kepanitiaannya juga susah, ada registrasi bla bla bla, dan ditanya alasan esai gitu-gitulah. Dan alhamdulillah keterima, dan dari situ jadi nambah relasi dari fakultas lain. Jadi kayak nggak cuma ada teman dari satu fakultas, tapi ada dari fakultas yang lainnya juga gitu. Dan dari situlah mulai ada teman dari satu fakultas lain. Oh iya, di baru masuk ITB tuh kalian nggak bakal dapet jurusan, jadi cuma ada ospek fakultas doang. Ospek fakultas tuh kayak lebih ke arah apa ya? Sebenarnya fakultas iya juga, dan ospek ITB juga ada. Dan itu tuh namanya OSKM. OSKM tuh kalian bakal dimasukin ke dalam kelompok, dan isinya tuh kelompok tuh berbagai fakultas gitu loh. Nah itu juga bisa jadi wadah pertemanan kalian, dan di situ banyak banget berbagai fakultas ada, kayak 13 orang tuh satu kelompok, isinya beda-beda fakultas kebanyakan. Di situ juga kalian bisa mencari wadah pertemanan, dan di acara rangkaian OSKM pun dikenalin berbagai UKM. UKM itu unit kegiatan mahasiswa ya. Kalau di TB namanya gitu. UKM kayak ekskul lah kalau di SMA namanya. Dan itu bakal dikenalin bla 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 nama jenis-jenis UKM-nya. Ya kalian jangan coba menjadi mahasiswa kupu-kupu gitu. Karena kalau kuliah pulang rasanya hampa. Kayak cobalah kalian ikut kegiatan gitu lah kayak UKM. Minimal satu lah. Kalian nggak usah banyak-banyak. Kayak minimal ikut satu, tapi bertahan. Daripada kalian ikut banyak tapi nggak ada yang bertahan, sama sekali nggak usah ikut kalau gitu mah. Kayak aku tuh ikut unitnya, waktu itu aku daftar 2 sih. Ada namanya ITB Jazz sama TC, tapi yang masih bertahan tuh ITB Jazz. ITB Jazz itu kayak unit bermusik gitu. Dan dari unit bermusik itu pun karena ada proses kaderisasinya juga, jadi dari situlah dapat pertemanan dari berbagai fakultas. Jadi udah dari kepanitiaan yang diselenggarain di ITB, dan juga ada unit itu kan temennya nggak cuma satu fakultas doang, ada berbagai fakultas. Dan di situ mulailah dapat lumayan banyak pertemanan, walaupun nggak terlalu dekat, tapi ada lah setidaknya ada dari berbagai fakultas itu teman. Habis itu sesudah kalian dapat teman, kan kalian di ITB kalau sendiri doang tuh bener-bener rasanya kayak hampa. Kalian kalau pinter individualis itu kayak kalian tidak memanfaatkan wadah yang ada disediain di ITB. Kalau kalian banyak ikut sana sini, itu kalian berarti apa ya? Kalian bisa memanfaatin dengan betul-betul, tapi manfaatinnya juga jangan terlalu berlebihan. Ntar kalian keteteran, malah jadi kecapean, sakit. Kalian juga yang ngerasain sendiri. Kalian ambillah secukupnya gitu. Kayak dari situ aku dapat teman lumayan banyak, dan dapat pengalaman yang lumayan waktu baru jadi mahasiswa baru. Dan dengan perbanyak teman di satu fakultas pun kalian bakal dapat terbantu gitu loh belajar. Karena bisa aja di satu circle kalian tuh ada yang jago mata kuliah ini, dia jago, tapi mata kuliah lainnya enggak. Kayak ada yang menonjol gitu loh salah satu teman kalian. Kayak dengan teman-teman yang kayak gitu, kalian bisa dikumpulin jadi satu circle dan saling sharing sharing tugas. Karena kayak tutor belajar gitu loh, kayak dia ngajarin mata kuliah ini karena dia emang jago banget di bidang ini. Ada yang kayak gitu, kayak benar-benar pertemanan di TB benar-benar dimanfaatin banget. Jangan sampai kalian individualis, karena kalau individualis tuh kalian capek sendiri, beban sendiri. Apalagi online susah banget nyari temennya. Kalau online tuh benar-benar kalian harus mencoba nyari sendiri. Itu semester 1. Dan alhamdulillah teman-teman aku juga kebetulan emang banyak pintar itu, dan hasil akhirnya pun memuaskan menurut aku. Memuaskan. Tibalah di semester 2 ini benar-benar krusial banget, karena di fakultas aku tuh susah banget. Semester 2 tuh banyak yang anjlok gitu loh nilainya. Kayak prosotan, kayak terus kayak mata kuliah juga ada beberapa yang baru, kayak ada namanya pengantar analisis rangkaian, kayak fisika tapi yang bagian listrik gitu. Tapi lebih mendalam. Itu waktu SMA suka, tapi pas sudah masuk kuliah kenapa jenuh gitu mata kuliah ke sana. Awalnya tuh di stay aku mau masuk elektro, terus karena mata kuliah ini aku jadi pengen yang lebih ke coding, kayak lanjutan nama mata kuliah pengenalan komputasi semester 1, di semester 2 namanya dasar pemrograman. Nah itu kayak yang bidang IT gitu.
Dan dibanding pengantar analisis rangkaian, aku ternyata lebih suka yang bidang IT. Jadi pada akhirnya kepengennya jadi pengen masuk informatika gitu. Tapi setelah masuk informatika pada akhirnya nggak jadi deh. Jadi pengennya masuk sistem informasi karena ada ekonominya gitu. Setelah itu semester 2 banyak hal yang dilalui, ikut kepanitiaan dan hasilnya keluar. Ternyata emang susah banget di semester 2 tuh karena UTS sama UAS itu udah offline gitu loh. Terus ada praktikum yang lumayan berat, terus ada tugas besar bikin suatu aplikasi gitu. Dan kesulitannya itu karena tugas besar tuh kerjanya kelompok dan kalian kelompoknya tuh dikasihnya random. Jadi belum tentu kelompok kalian tuh yang kalian dapat tuh enak. Jadi di dalam satu kelompok ada aja satu orang gitu yang beban, tapi ada juga yang emang kelompoknya enak. Tapi yang kelompok aku dapetnya kayaknya lagi apes, ada satu orang yang beban gitu. Bebannya tuh kayak beneran, karena kalau kelompoknya emang nilai kelompok. Jadi kalau kalian jelek ya semuanya jelek gitu sih. Dukanya di ITB tuh kayak gitu, kayak apalagi dosennya juga ada yang nggak enak. Dosen yang nggak enak, tugas-tugasnya kadang suka dikasih deadline-nya cepat. Habis itu kalau di kelompok yang random tuh suka aja ada yang beban gitu satu. Gitu sih. Itu waktu TPB. Dan pada akhirnya aku masuk sistem teknologi informasi. Di sistem teknologi informasi itu berarti STIK. Dan akhirnya masuklah tingkat 2. Nah tingkat 2 ini benar-benar suatu pencapaian banget karena TPB sama penjurusan tuh udah beda lagi mata kuliah itu udah penjurusan, jadi kayak udah nggak ada tuh namanya kimia gitu tuh udah nggak ada. Aku bingung tuh karena di penjurusan itu mata kuliahnya sama sekali baru banget bagi aku, dan kalian mencoba-cobalah explore sendiri karena takutnya kalian kaget pas udah masuk penjurusan gitu loh. Kayak coba kalian explore, oh ternyata mata kuliahnya gini. Setidaknya kalian ada kebayang mata kuliah tuh ini sebenarnya ngapain. Dan pada akhirnya nyaman, benar enjoy banget pas masuk tingkat 2. Pokoknya kalau dari aku dibanding TPB sama penjurusan lebih enjoy penjurusan. Tapi nggak tahu sih, ini masih tingkat 2. Dan karena emang jurusannya yang aku suka, jadi aku benar enjoy. Terus dapat juga teman kelas yang benar enak banget untungnya gitu. Walaupun dosennya menurut aku bukan killer enggak, tapi sebenarnya dosennya rajin. Kayak gini loh, di ITB itu kayak mungkin aku bisa simpulnya ada 2 tipe dosen. Kayak ada dosen rajin, tapi dosen rajinnya ini ngasih nilainya pelit. Tapi ada dosen yang santai, jarang masuk tapi ngasih nilainya bagus-bagus. Nah kebetulan yang kelas aku tuh dosennya rajin masuk, tapi ngasih nilainya pelit. Dua-duanya itu ada plus minus. Kalau dosen rajin itu berarti kalian beneran dapat terimplementasi banget pelajaran yang pasti ilmu yang diajarin di mata kuliah itu terimplementasi banget ke otak kalian. Tapi nilainya susah nyari nilai bagus. Dibanding sama dosen yang jarang masuk, itu ilmu-ilmu yang kalian dapetin nggak sebanyak yang dosen si rajin ini, tapi nilainya pada bagus-bagus. Herannya gitu loh. Herannya pada gitu. Dan kebetulan aku dapat dosen yang rajin. Ya plus minusnya itu sih, nilainya nggak terlalu bagus, cuman ilmunya nangkep gitu loh. Gitu. Terus pas di jurusan tuh kebetulan teman-temannya itu pada enak-enak, kayak setiap hari kayaknya ini deh. Mungkin dukanya itu aku tuh kuliahnya tuh siang itu makanya karena kuliah siang jadi pulangnya deket-deket maghrib gitu. Jadi pas baru nyampe kos kayak udah malam, kayak hampir tiap hari pulang malam, kayak sempet kena omal ibu kos juga karena pulang malam. Dan tapi emang kenyataannya emang kuliahnya siang terus, dibanding jurusan lain tuh ada kuliahnya pagi. Tapi kalau aku kebanyakan siang sampai malam gitu. Itu sih di penjurusan. Kalau di ITB sendiri sebenarnya kalau aku banding UKT sama univ-univ lain, jujur ITB menurut aku relatif lumayan mahal. Karena yang normal aja menurut aku udah mahal dibanding sama univ lain tuh. Yang normalnya tuh murah banget, nggak banget sih, cuman murah lah dibanding ITB gitu, relatif mahal. Intinya kalau misalnya kalian misal di kampus X kayak 5 juta, tapi di kampus ITB ini kayak 2 kali lipatnya gitu sih. Tapi nggak nyampe di atas kepala 2, masih belasan. Itu biaya normal, tapi kalau mandiri ya pasti lebih mahal. Kalau dari aku sendiri buat teman-teman yang mau masuk ITB, semangat ya, pokoknya TPB kalian benar-benar maksimalin deh. Apalagi kalau kalian mau masuk jurusan yang kalian mau, kalian harus maksimalin TPB. Kayak aku sendiri pun
hampir ngos-ngosan. Maksudnya ngos-ngosan tuh kayak hampir ketakutan, takut gak masuk jurusan yang mau karena IPS semester 2 nggak terlalu bagus. Tapi alhamdulillah masuk. Jadi kalian harus persiapin ya niat dan mental kalian, dan jangan individualis lah. Perbanyak relasi dan manfaatin fasilitas yang ada di TB. Tetap semangat dan jangan lupa usaha dan doa, karena itu kunci keberhasilan kalian. Dadah.